seperti Miramar tadi ya. Agak pelit-pelit dikit gimana gitu pilotnya, tapi cuma ngambil bagian bawah doang. Tapi Bagian untuk bawah. Vikendi sendiri kendaraan cukup banyak. Tapi mereka harus memastikan bahwa mereka punya tempat looting yang cukup enak. Karena kalau mereka ngambil bagian kecil di selatan doang, kali ini bagian Cosmodrome, Coal Mine, Zabava dan sekitarnya itu semua nggak terjangkau. Nggak terjangkau, tapi ada kemungkinan nggak sih mereka bakalan coba pakai vehicle terus pergi ke Zabava? Udah Karena pasti, udah pasti. pasti ya, karena kan kayak kemarin tuh Zabava sendiri langsung ditempatin 2 tim sekaligus loh. Betul Jadi, banget. emang berarti lootingan-lootingan yang ada di atas itu cukup banyak juga. Sebenarnya kalau di Vikendi itu emang lootingan dimanapun cukup enak. Dan pastian kalau kita main di turnamen itu red looting pun dinaikin. Oke, red lootingnya Betul, dinaikin. untuk AR, untuk sniper, DMR itu semua ditingkatin persentase kemungkinan ketemu tembakannya. Jadi makanya kadang kalau kita lihat di turnamen-turnamen gitu, kayak BTR turun di farm, tempat yang notabene merupakan tempat looting yang rendah. Mereka masih punya M4, punya Scar L, orang nanya kok bisa? Ya karena turnamen tuh rate-nya beda, dropnya Beda dengan ya. ketika main klasik. Iya, jadi jangan samain tentunya Betul. kalau kalian lagi rank gitu kan. Kok di situ waktu gue nonton banyak yang dapat M4 tapi pas main sendiri kok nggak ada gitu. Kok shotgun sama pistol doang udah dapatnya? Bener, kok Uzi doang gitu. Karena biasanya banyak banget sih di Vikendi kayak Uzi gitu di dalam Betul. rumah. Dan di Vikendi banyak yang bilang lebih enak bawa satu M4 atau Scar L plus Uzi. Karena Oh, banyak oke. banget yang suka perang jarak dekat kalau udah main di Vikendi. Iya sih, bakalan ketemunya lebih deket ya. Betul, karena mereka Sebisa suka mungkin. nabrak-nabrak compound. Karena kan emang kalau di Vikendi itu lebih banyak orang main scrapping dari compound ke compound pindah-pindah terus. Oke, dan ternyata ini dia lingkaran pertamanya udah keluar dan bener-bener hampir semuanya mengenai posisi aman. Betul banget, tapi sementara kita bakal dari kill feed ya. Roses udah kenok dan dipulangin di awal-awal. Aura kali ini sudah kehilangan satu pemain mereka Yap, di bener. awal game. Di awal game, wow, PR banget. Dimana berarti dia turun di tempat yang cukup rame ya untuk Aura sendiri. Dan kalau di sisi lainnya juga The Prime dan juga Victim itu hampir satu lokasi sih bisa dibilang. Mungkin Betul mereka banget. bakalan ketemu awal, maybe. Dan sepertinya di Boom sendiri juga pindah tempat, mereka udah nggak di winery lagi ya. Kemarin mereka turun di winery bertemu dengan lawan mereka dan langsung dipulangin di awal-awal. 3 anggota mereka tinggal kemarin Ramones kalau nggak salah, Ya, L. Thompson lawan gitu. IOG ya kalau nggak IOG salah. yes, di awal-awal. Dan Itu di membuat sini- mereka cukup pincang di Vikendi ya kemarin ya. Iya bener banget. Dan tentunya sekarang mereka bakalan santai banget lootingnya juga. Karena ya mereka mungkin menghindari kejadian seperti kemarin ya. Mereka udah review mungkin kalau kita turun di tempat yang hampir sama dan ada langsung aja di sini terdengar suara spray. Betul Udah banget. ada Onyx dan juga Lowfrey. Dua-duanya belum kehilangan anggota mereka, baru satu orang dipulangin, baru Roses doang. Tapi Nick kali ini langsung kenok juga sementara waktu oleh Slayer dari tim Lovre. 3-4 kondisi untuk tim Onyx kali ini, mereka perlu membangkitkan seorang Nick dan juga mereka perlu menemukan healingan untuk dia. Kita Benar. perhatikan dari Lovre sendiri, ada yang nggak punya helm, ada yang nggak punya armor. Jadi emang kedua tim ini lootingannya minim banget. Kayak mereka lihat dua-duanya turun di satu tempat, yaudah mereka dapetin dulu aja looting yang ada dan mereka cepet-cepet cari musuhnya di mana gitu kan. Betul banget. Tapi sementara dari Lovre mereka memiliki keunggulannya karena Nick sempat di-knock juga. Benar. Nyawanya bakal bocor kalau kena knock lagi. Jadi ada pressure tersendiri untuk seorang Nick. Iya, dan di sini dari Lovre bakalan nge-push habis-habisan ke arah Onyx ya kemungkinan besar sambil coba cari-cari dapetin terlebih dahulu. Tapi di sisi lain Rose sih kayaknya udah terkena knockdown aja. 2 udah pulang dari tim Aura kali ini, tinggal 2 anggota lagi yang tersisa, kalau nggak salah Jaden dan juga Ken kali ini. Yap, ini dia dari Lovre Slayer dan juga Too Easy. Benar-benar coba ngamanin lokasi-lokasinya ya. Siapa tahu nanti Onyx keluar tapi di sini ada dari Bonafide. Masih bakalan sambil rotasi terlebih dahulu ya. Betul banget. Dan dari Onyx ini mereka lagi berusaha untuk mengumpulkan beberapa tambahan boostingan, peluru dan juga tembakan untuk melengkapi loadout mereka ya. Dan ada juga SLR yang seperti akan ditinggalkan. Oh, Ditinggalkan iya. atau mungkin disuruh temennya yang ngambil gitu kan. Dan udah ada molotov juga yang dilemparkan di lantai 2-nya. Betul banget. Dan juga bakal dari tim Lover kali ini lagi nge-push untuk ke arah tim Onyx ya. Tapi ada KP dari luar yang sudah punya angle cukup enak. Tapi di lain sisi Too Easy juga mengambil posisi high ground untuk mencari informasi posisi anggota Onyx di mana aja. Ya bener banget, ditambah lagi dia juga bisa nge-cover teman-temannya ya yang coba untuk ngeras ke arah tim Onyx sendiri. Betul. Ini bakal dari Matthew dan juga KP memiliki posisi crossfire. Kalau ada orang lewat di tengah-tengah mereka, tembakin 2 arah langsung. Ditembakin 2 arah, berarti udah nggak ada kesempatan untuk menyembunyikan diri ya pastinya. Betul. Ya caranya jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan Jangan ya maju gitu pasti. kan. Iya. Dan Matthew sempat dia mau mancingin pakai gas canister. Oke, dia masih mancing-mancing terlebih dahulu Betul, sih. kalau ya, dia bisa maju udah tembak gasnya meledak. dibilang. Yap,
gasnya meledak itu bisa jadi momen yang sangat epic banget juga kalau misalnya nggak disadarin ya sama tim Onyx sendiri, tapi udah ada sedikit tapping-tapping yang belum terlihat jelas tampaknya. Tapi di sisi lain ini dia dari tim Dranix. Itu bakal kita Masih bakal aman. lihat Dranix di awal-awal masih bermain cukup pasif ya, masih Pasif. cukup aman, tapi depan mereka ada tim Alter Ego, Stakvi dan kawan-kawan. Oh ya itu dekat banget sih. Betul, belum ketahuan sih, ini masih cukup aman dan kali ini pergerakan cukup nekat dari tim Dranix. Rexa juga Kryzen menggunakan mobil dengan nyawa yang cukup Nyawa tipis ya. Bisa langsung 2 tappingan meledak gitu kan. betul Oke, banget. Tapi dan dari Alter sudah- Ego mulai Yap. mengetahui juga pergerakan dari tim Dranix, masih mencari posisi mereka tapping-tapping doang. Tapi ternyata dari Lover dapetin 1 korban dari tim Onyx kali ini ya. Nick ternok untuk kedua kalinya, ini cukup bahaya. Yes. Tapi dari tim Lover dapetin 1 korban lagi dan Matthew dipulangin juga ke arah lobby. Nick juga bakal dipulangin ke arah lobby. Yap bener banget, ini dia dari Lovre. Oh tampaknya pukulan maut dari Ozora berhasil mengakhiri dari tim Onyx. Oke, masih coba sambil dapetin lootingan juga ya. Ini kalau dibilang dari senjata sendiri kan G36C atau M16 gitu kan. Itu kayak orang feel-feelan gak sih? Tergantung dari playernya sendiri nggak? Tergantung betul. Dari BTR sendiri waktu PMC kemarin banyak yang pakai double G36C. Mereka bilang dibanding M4 untuk Vikendi lebih enak G36C, lebih OP bilangnya. Sama Lebih seperti OP. di Sunhawk, ada yang bilang enakan pakai QBZ, ada yang bilang enakan pakai M4. Itu kan semua selera. Iya bener sih, Tapi selera. banyak Apalagi yang cuman mulai ada di situ ya. Betul, itu kayak tembakan khusus map itu ya. Iya bener. Oke, Penggantinya Scar L biasanya. ya penggantinya kalau di Erangel juga ya. Dan Betul. ini dia dari Zulhak juga masih pegang Uzi tampaknya. Bakal langsung aja ketemu dari Tuizi di sini, langsung terkenal oleh Alvirlo. Tapi ada balasan dendam tampaknya dari Slayer, berhasil menumbangkan Alvirlo, dipulangkan begitu saja. Betul banget, tapi kali ini dari tim Onyx tinggal 1 anggota lagi yang lagi berusaha kabur. KP mengambil posisi yang cukup jauh dari anggota Lover dan Yas bakal tinggalin langsung berusaha menyelamatkan position point dari tim Onyx. Iya, karena dia rugi banget kalau misalnya benar-benar terwipe out cukup cepat ya. Langsung aja dia bakalan coba cari arah terlebih dahulu, dan dimana dia nggak punya vehicle. Ini dia, dan dari Aura Ken tampaknya bakalan sedikit kejepit tapi berhasil menumbangkan seorang bohong dan langsung aja dipulangkan tampaknya dari tim Aura pulang awal. Bong akhirnya dipulangin juga ke arah lobby kali ini. Dimana Ariko tinggal tersisa 3, tapi tim pertama yang pulang adalah Aura. Aura betul, tapi dia RRQ tadi didatangin oleh Aero ya. Dapetin 1 orang. Ini dia dari Aero juga bakalan melihat pergerakan dari musuh-musuhnya. Susah banget mungkin. Tapi itu bakal dari tim BTR sendiri bakal fight dengan tim Victim dan juga ada tim Alter Ego di belakang mereka. BTR cukup sulit nih posisinya kali ini ya. Tapi mereka untungnya masih dalam zona, jadi mereka tinggal fokus tapping-tapping doang ataupun mengganggu pergerakan tim-tim lain. Yap, dan udah dilihat dari Ryzen ke arah tim Victim. Mencoba untuk menembaki tapping-tapping ke arah Phil, tapi belum mengenai tepat sasaran tampaknya. Betul banget, tapping aja sih. Nggak ada inceran kill tuh gimana dari tim BTR. Pengen coba untuk mengganggu aja atau menghalangi pergerakan dari tim Victim. Yap, dan juga mengurangi resource Oh, mereka ya tentunya. belakang mereka. Tapi di sisi lainnya tampaknya udah ada tim Alter Ego terlihat dari sisi Luxi, seorang Smite yang mencoba untuk berpindah, tapi di sisi lain Hitman langsung aja di knockdown oleh Slayer. Begitu juga Slayer tampaknya dibalaskan ke HDP, tapi di sini Luxi masih fokus ke arah Alter Ego. Udah ada 1 rotasi tapi Luxi sedikit terkena cicilan yang harus memaksa dia agak mundur. Masih mencoba untuk komit ke arah Alter Ego, tapi 1 kompon masih bisa mengamankan dari Alter Ego sendiri. Yes, seperti Lover kali ini malah ke wipe out juga ya di Wah. game kedua kali ini. Lowfrey lagi-lagi terwipe out, dimana dia bakalan bener-bener Tusun sih hitungannya. Tusun ya, Tusun drastis hitungannya. sih. Karena poin cuma 1. Posisi ke-15 gitu. Ini cukup bahaya sih Lover, di mana mereka kemarin sempat dapat posisi cukup enak. Kali ini untuk 2 game pertama mereka cukup terjun bebas ya. Yap, dan di sisi lain dari seorang Foxtail langsung aja terknok ya. Tapi udah ada Kaiser bakalan coba nge-cover Ditch lagi-lagi mendapatkan Kaiser. Tampaknya trade mulai terlihat. Oh, ketangkep lagi. Oh, lagi-lagi EXC juga dari Alah The Prime Fellow. Tapi Yes. di sisi lain ini dia dari Bonavide bakalan ngelakuin apa? Udah ada smoke yang sangat ketat sekali supaya mereka bisa berotasi. Itu banyak banget tadi kendaraannya kayaknya. Dan kali ini Evos udah mulai kehilangan 1 persatu anggota Evos, mereka. Tinggal 1 benar. lagi. Tinggal 1 lagi. Ini dia 14 tim loh tersisa. Ada kemungkinan dia bakalan KP. Tapi KP seorang diri bisa langsung mendatangi The Prime. Itu kayaknya momennya dia sih bisa dibilang. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari tim The Prime bakal rotasi dengan sangat cepat. Dan dia bakal meninggalin Turka yang udah kenok di belakang, tapi Develope bakal juga di finish oleh Zona. Tinggal 2 anggota lagi dari The Prime bakal maju pelan-pelan dan seperti
mobilnya bakal jatuh kah? Oke, dan Wah. mobilnya nggak bisa dilanjut lagi, langsung aja berlari, di mana dia juga harus healing terlebih dahulu harusnya, tapi di sini udah ada Jaxi mengintai pergerakan dari tim Dranix dan sedikit mundur terlebih dahulu. Betul banget, tapi dari tim Wawnero sendiri, Takanome udah kenok juga, perlu di revive secepat mungkin. Tapi depan mereka ada Dranix, ada juga tim RRQ dan juga Bonafide kali ini ya. Warung sendiri ledakin langsung mobilnya dan sepertinya dari tim RRQ udah pulang kali ini. Aragi udah pulang, dan ini dia dari Nerpeko masih juga, yap benar aja. Diledakin, Diledakin semuanya, yap. Tapi di sisi lain dari Wawnero, ini dia satu persatu masuk, nggak dengan berbarengan tentunya, untuk mengecohkan musuh. Dan di sisi lain dari Bigetron masih cukup mengantai, tapi dari seorang Jaxi ini dia ada peperangan yang tampaknya langsung aja pecah dari tim Dranix. Langsung mencoba untuk spray aja dari seorang Orange, berhasil mendapatkan satu orang dari tim Dranix. Reksa harus tertumbangkan. Tapi di sini udah ada smoke yang juga cukup padat sekali, mencoba untuk langsung masuk aja mengamankan diri. Udah ada Taka bakalan healing terlebih dahulu, tapi di sisi lain banyak banget yang mulai tertumbangkan. Begitu juga dari NFT harus dipulangkan begitu saja, tapi di sini Orange langsung aja Fizz harus tertumbangkan, terknockdown. Begitu juga dari Ryzen mencoba mengarahkan ke Wawnero, masih bisa mengamankan dirinya dari Ryzen walaupun darahnya tinggal sedikit. Ayo kita terlebih dahulu, tapi Ryzen harus ditumbangkan oleh Wawnero. Posisinya terlock di belakang vehicle. Yes, tinggal 9 tim yang tersisa kali ini dari Aerowolf sendiri. Satu persatu mulai tumbang. Apakah mereka rata? Sepertinya belum. Masih ada beberapa anggota yang masih tersisa sementara waktu ya. Yang dapat nge-revive juga, tapi dari tim BTR langsung nge-push ke arah Victim dan juga Aerowolf. Tinggal Potato yang bertahan. Yes, Potato bakal dipulangkan juga. 8 tim tersisa. BTR masih lengkap dengan 4 anggota mereka dan juga memiliki total 8 tim kill. King of Weekend nih. King of Weekend lagi-lagi, apakah mereka bakalan ngamanin poin kill yang cukup banyak? Udah ada kerusuhan tampaknya dari Hitman mencoba untuk menghancurkan aja vehicle-nya dari musuh-musuhnya. Wawnero juga bakalan sedikit terjepit di area open field. Bakalan di-lock dari HDP ke arah Zabriel. Oke, smoke juga bakalan dilemparin, membuka jalan masuk tentunya, karena di sini areanya, circle-nya mereka benar-benar di pojokan sekali. Betul banget, dari Wawnero juga kejepit oleh tim Bigetron kali ini. Mereka harus menghadapi King of Weekend kalau mereka pengen masuk dalam zona. Yap, dan di mana pergerakan dari BTR baik sekali, tapi Hitman tampaknya langsung terkena oleh Swavel dari Bigetron. Ini dia mencoba untuk mengapung Wawnero yang bersembunyi di baliknya, tapi masih sangat baik sekali. Langsung aja men-spray 2 orang, dibantu dengan Micro Boys, berhasil mendapatkan Wawnero. Di sisi lain langsung aja Wawnero tampaknya harus pulang. Wah, gila pergerakan dari Zuxi, gila banget sih. Langsung lompat ke batu dengan Uzi dengan sangat pede. Dapetin 2 korban sekaligus. Dan BTR menambah pundi-pundi tim kill mereka menjadi 12 poin di zona ke-6 kali ini. Iya, 12 poin kill. Di sisi lain HDP masih ada peperangan. Ryzen langsung mencoba untuk mendapatkan HDP. Tampaknya dari Bigetron langsung aja ngamanin. Udah ada vehicle yang hati-hati berasap. Hati-hati Zuxi. Oke, dari sisi Boom, Ramones udah juga ngelok Bonafide. Kelok dari mana-mana sih. Ada Bigetron, ada Boom juga yang bakalan men-sandwich mereka gitu. Betul banget, semua pergerakannya mulai kejepit juga. Tapi dari tim Boom kali ini mereka lagi berusaha untuk ngebuka jalur ya. Dimana mereka tinggal bersisa kan 3 doang. Mereka perlu 1 orang untuk nge-scouting. Tapi kali ini Ramon dan Swavel bakal maju berdua. Ini cukup beresiko kalau mereka meledak. Langsung tinggal 1 orang doang yang tersisa. Yap, benar banget, tapi kayaknya nggak bakalan diterusin. Udah bersembunyi di balik batu aja terlebih dahulu. Smoke juga bakalan dikeluarin untuk membuka jalan, tapi Swavel tampaknya terkena tembakan dari seorang Zuxi. Begitu juga sisi lain Staffy didapatkan saja oleh F2R. Yes, tiba kita bakal dari Boom bakal coba untuk menyelamatkan anggota mereka yang kenok, dan tembakan dari Berry belum mengenai target, tapi dari Yoji bakal langsung maju pelan-pelan untuk menghadapi tim Alter Ego yang menyisakan 2 anggota mereka. Badru pun langsung di finish, nggak pakai lama-lama lagi, dan geng bakal maju pelan-pelan. Belum ada backup dari teman-teman yang baru mulai di backup sekarang oleh F2R dan kawan-kawan. Yap, dan di sini Omega bakalan coba healing lebih dulu, tapi Heroes sudah melihat pergerakan dari IOG, mengintai satu persatu untuk didapetin, tapi IOG bakalan kesusahan banget untuk bergerak karena dia udah benar-benar terjepit banget dari beberapa sisi tentunya oleh Alter Ego. Langsung aja mencoba untuk watch out through the smoke dari seorang Heroes. Yes, dan Heroes ini lagi berusaha untuk lempar bom juga untuk mencoba nge-finish F2R yang udah kenok, tapi mereka agak ragu untuk maju karena mereka nggak tahu posisi lawan-lawan mereka di mana. Yes, tapi tampaknya langsung aja lagi-lagi dari IOG ada yang terknockdown. Smoke juga dilemparkan supaya mereka mungkin bisa mengecoh dari arah belakang, nggak terdapatkan sama tim Boom. Tapi Aero dari Alter Ego sendiri juga pengen dapetin kill ke arah IOG ya.
Betul banget, tapi bakal dari tim Alter Ego. Smith bakal maju pelan-pelan dengan 3 anggota mereka. Dapatkan mereka mempush sisa tim-tim yang ada di circle. Dan yes, circle bakal ke arah mereka kali ini. Wah, diuntungkan banget bisa dibilang di Alter Ego. Gimana ya, at least ada beberapa kompon untuk bersembunyi ya. Nggak semuanya mungkin sembunyi satu tempat, tapi ya lumayan lah. Tapi di sini Lucy tampaknya bakalan segera berotasi mencoba membawa vehicle-nya. Apakah oke, ternyata bersembunyi di Broken Wall tentunya. Mencoba mengincar ke arah Boom. Tapping aja dengan M16-nya mencoba mendapatkan vehicle dari Boom supaya tidak bisa berotasi lagi. Betul banget, tapi dari BTR sendiri lagi berusaha untuk men-take down beberapa anggota Boom yang lagi menjaga ujung circle juga. Tapi dalam circle Alter Ego sangat nyaman. Mereka punya compound juga. Di belakang ada IOG yang menggunakan Alter Ego sebagai bodyguard mereka. Iya, siapa tahu nanti kalau misalnya BTR masuknya ke Alter Ego, IOG bisa punya kesempatan ya ngebersihin semuanya. Tapi gitu. yang paling enak adalah Karma, lihat di belakang. Dia nggak ngapain-ngapain masuk top 5. Oh, dia nggak ngapain. Dia nge-hold aja. Dia nge-hold sih. Dia ya udah nungguin aja peperangan pecah, entah nanti siapa yang menang, dia bakalan keluar ketika udah pada berdarah-darah gitu. Betul. Yap, tapi di sisi lain Heroes berhasil dimakan oleh Lucy. Tampaknya tajam sekali tembakan dari Lucy kali ini. Starkvist lagi berusaha mencari informasi dari Smith. Dapatkan satu anggota Boom Swavel, langsung di-knock juga sementara waktu. Mantau melihat udah diledakin aja. Resiko soalnya. Resiko ya, bahaya banget sih. Serem kalau ternyata malah musuhnya yang ngeledakin ya. Oke, dari IOG ternyata tampaknya malah jadi tersandwich dari sisi ada Bigetron dan juga Alter Ego. Dan di sisi lain Bigetron lagi-lagi melok pergerakan dari Boom. Ramones juga langsung dibalikin aja oleh tim IOG. Ya, lagi-lagi masih mencoba untuk spray ke arah Alter Ego yang punya kompon. Begitu juga tampaknya memisahkan diri, tapi Ryzen harus terkenal oleh Ludens. Begitu juga dari Zuxi didapatkan oleh F2R belakang begitu saja. Wah, ini mulai pecah tampaknya perang dan F2R langsung meng-end satu per satu. Dari Bigetron tersisa 2 ya. Betul banget, dari Victim dan juga Boom langsung melakukan healing di luar zona. Berry dan Karma langsung beradu untuk dapetin posisi tertinggi. Tapi dari IOG, kayaknya mereka berusaha untuk nge-push BTR yang hanya misalkan 2 anggota mereka lagi, Luxy dan juga Microboy. Karma pun tumbang, tinggal 4 tim lagi yang tersisa. Boom, IOG, Alter Ego dan juga ada Bigetron. Bigetron, iya. Oke, ini dia dari posisinya benar-benar Alter Ego masih cukup bertahan, tapi di sisi lain Berry terkena play zone dan Alter Ego komponnya masih cukup aman. IOG juga bakalan bertahan ya dengan komponnya yang ada di lower. Betul tapi banget. di sini Luxy. Dia udah menjaga posisi terlebih dahulu dan ada Microboy yang berusaha nge-follow up juga. Jadi mereka harus menyeberangin jembatan kalau mereka pengen masuk ke zona. Nah, itu kelihatan banget kan dari arah jalan langsung aja bisa ter-take down gitu. Perlu nge-smoke nih mereka. Mereka perlu nge-smoke jalurnya lalu mereka coba untuk lewat. Tapi mereka seperti akan menggunakan mobil. Iya bener, udah terdengar vehicle yang bakalan dibawa atau enggak sama sekali. Masih mencoba aman bingung ya. Sini. Ini aman, masih masuk dalam masih zona. masuk dalam zona. Ujung-ujungnya zona banget. Jadi mereka juga masih cukup aman, nggak perlu berpindah juga dari IOG bakalan terdesak. Betul banget, dan kali ini kalau BTR dapetin chicken, ini gila banget 30 poin plus chickennya. Karena mereka kill double digit. Banyak. Yes, benar double digit. Benar-benar King of Weekend dikah sekali lagi atau bakal terpatahkan oleh tim Alter Ego atau IOG. Masih sama-sama menahan diri semuanya, tampaknya bakalan coba minum energi drink terlebih dahulu ya dari Bigetron. Begitu juga dari Alter Ego, benar-benar masih di area tengah sih dari zona. Betul banget, dari Luxy dan juga Microboy kalian bakal nge-push pelan-pelan kah. Alter Ego lagi berusaha untuk menutupin jalur-jalur yang dapat digunakan untuk maju ya. Yap, Molotov juga udah dilemparin, benar-benar mematahkan ruang gerak dari Alter Ego sendiri ya untuk bisa maju ke dalam area jalannya sendiri. Iya, masih sama-sama mengintai. Ini kayaknya sama-sama nunggu zona sih. Perubahan mereka sama-sama menunggu zona, tapi dari tim Alter Ego mereka lebih bermain defensif. BTR yang lagi cari posisi nih, gimana mereka bisa ngebantai semuanya dan maju pelan-pelan. Karena mereka sekarang perlu mengamors fight. Karena mereka bisa dibilang terpisahkan oleh jalur yang terbuka, cukup lebar. Kalau mereka lari di open field gitu, itu gampang banget resiko di knock. Tapi dari IOG sepertinya akan langsung melakukan healing satu orang, Ludens di belakang. Oh ya benar, yang lainnya ada di depan ya. Tapi kayak Ludens ya udah dia healing terus aja gitu. Buying time dia. Benar sekali. Yap, dari Luxy masih coba memantau circle, apakah bakalan menutup dan melihat ke arah mana. Udah bakalan granat coba di spam aja oleh Luxy. Kali ini tampaknya ke arah kompon dari Alter Ego. Tapi di sisi lain F2R tampaknya harus ter-knockdown. Begitu juga dari Ludens bakalan coba pasang edkit terus-terusan menahan diri, menunggu pergerakan dari Alter Ego dan juga Bigetron.
Dan sepertinya ada Lunas miss timing dia dan dia bakal tumbang juga Bakal di posisi nomor 3. Yap, bener banget. Sekarang tersisa 2 tim, Alter Ego dan juga BTR. Apakah BTR bakalan masih bisa mempertahankan posisi mereka sebagai King of Weekendy? Yap, dari Alter Ego masih 3 orang tentunya. Jumlahnya lebih diuntungkan. Betul banget, 3 lawan 2. Tapi kali ini King of Weekendy akan coba untuk merebut kembali chicken kedua di Weekendy kali ini. Pelan-pelan bakal nge-push dan Alter Ego bermain cukup pede kali dengan 3 anggota mereka ya. Tapi end zone ya bakal tengah-tengah jalanan. Ini smoke bakal sangat-sangat berarti ya setiap lemparan smoke-nya. Setiap Wah, lemparan mantul. smoke, udah banyak banget smoke di mana-mana. Di jalanan bakalan dikeluarkan dari Bigetron dan ada yang menahan tampaknya dari tim Alter Ego dengan 8 kit-nya dari Luxy. Harus berhati-hati banget masuknya. Nebeng zona. Benzona, iya dari Alter Ego ada 1. Oh, tapi tampaknya di sini Micro Boys berarti mendapatkan 1. Apakah Wow. harus didapatkan lagi-lagi oleh Bigetron? Gila dibalikin loh keadaannya dan Bigetron kayaknya mengumpulkan 8, 11, 17 kill pada Weekendy kali ini dan juga chicken dinner dengan 20 placement point. Itu cepet banget loh, padahal udah diuntungkan jumlah ya bisa dibilang.